Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 796 tidak ada dividen. Halo, Steve. Saya Feng. Saya akan kembali ke China selama sekitar 3 bulan untuk melakukan riset pasar. Balmer tercengang. Anda pikir saya tidak tahu Anda ingin kembali ke China? Riset pasar. Anda pikir kami idiot? Oke. Saya akan mengirim email kepada Anda jika kami membutuhkan Anda. Saat itu hampir akhir Desember, dan Natal sudah dekat. Natal adalah festival penting di AS. Tapi Feng Yu tidak tertarik. Dia hanya ingin menghabiskan hari tahun baru di Cina. Kepemilikan Empire State Building masih belum diselesaikan. Tapi Hideki Yokoi telah menggunakan tindakannya untuk mengambil kembali kendali atas gedung itu. Dalam 1 hingga 2 bulan lagi, bangunan tersebut akan siap untuk ditransaksikan. Donald juga menggugat 2 penyewa jangka panjang itu, dan dia memberitahu Feng Yu bahwa dia yakin akan memenangkan gugatan itu. Penyewa tersebut akan dipaksa untuk menghentikan perjanjian sewa. Feng Yu tidak akan ikut campur dalam semua ini. Dia hanya tertarik untuk mengakuisisi gedung itu. Dia bahkan menyerahkan renovasi kepada Donald. Kirilenko juga perlu kembali ke Moskow untuk menyelesaikan beberapa bisnis. Dia juga perlu menyiapkan dana untuk perusahaan software baru. Elena juga kembali ke Moskow bersama Kirilenko. Di sisi lain, Feng Yu terbang kembali ke Hong Kong. Kakak Feng, kamu akhirnya kembali. Apakah Anda menikmati waktu Anda di AS? Li Zekai memeluk Feng Yu. Sangat membosankan di sana. Tapi saya harus ke sana untuk survei dulu. Saya berniat untuk mendirikan perusahaan cabang dan pabrik di sana di masa depan. Feng Yu tidak berbohong ketika dia mengatakan ini. Dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki pasar AS. Aiwa memiliki pabrik di AS, dan Wind and Rain Electronics, peralatan rumah tangga, juga harus mendirikan pabrik di sana. Feng Yu juga ingin mengambil kembali kendali atas saluran distribusi di AS. Berbahaya bagi Feng Yu untuk membiarkan keluarga Fu memiliki kendali penuh atas penjualan produknya. Jika ada masalah dengan jaringan distribusi keluarga Fu, dia tidak akan memiliki cara untuk memperbaiki masalah tersebut. Tentu saja, Feng Yu masih akan bekerja dengan keluarga Fu sekarang. Tapi dia perlu memisahkan pasar Eropa, AS dan Asia. Mendirikan pabrik di AS mungkin mahal, tetapi Feng Yu akan menghemat pajak transportasi dan impor. Feng Yu telah mendiskusikan hal ini dengan Fu Guangzheng tentang hal ini, dan Fu Guangzheng memahami keputusannya. Bagaimanapun, Fu Guangzheng masih memiliki saham di perusahaan-perusahaan ini dan masih bisa menghasilkan uang. Saudara Feng, apakah Anda mencoba pirang di AS? Li Zekai bertanya dengan senyum cabul. Feng Yu melirik Li Zekai. Idiot ini sama dengan rumor. Dia hanya suka mencoba wanita dari berbagai negara di seluruh dunia. Feng Yu mendengar dari Fu Guangzheng bahwa Li Zekai telah berganti pacar lagi. Tapi Fu Guangzheng tidak berhak menertawakan Li Zekai. Dia juga sama seperti dia. Dia mengatakan ini adalah keuntungan memiliki kakak laki-laki. Ayah mereka ketat dengan putra tertua dan tidak terlalu membatasi mereka. Saudara Feng, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang jika Anda tidak tahu cara menikmatinya? Li Zekai menggelengkan kepalanya. Feng Yu berbeda dari semua orang yang dia kenal. Li Zekai memikirkan hal ini. Ini mungkin karena mereka semua adalah generasi kedua yang kaya dan Feng Yu adalah generasi pertama yang kaya. Targetku adalah melampaui ayahmu. Feng Yu mengatakan ini, dan Li Zekai tetap diam. Kamu berani mengolok-olokku. Bagaimana saya bisa melebihi ayahmu jika saya hanya fokus menikmati hidup? Oh, supermarket Taihua membuka beberapa hypermarket lagi. Beberapa tempat tidak cocok untuk mendirikan hypermarket. Jadi,
Kami hanya membuka supermarket di sana. Li Zekai mengubah topik pembicaraan. Li Zekai tidak terlalu senang dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Siapa ayahnya? Superman Li, orang terkaya di Asia. Feng Yu ingin melebihi ayahnya. Meskipun aset Feng Yu telah tumbuh, aset ayahnya juga meningkat. Berapa banyak hypermarket dan supermarket yang kita miliki sekarang? Feng Yu bertanya. 36 hypermarket dan 14 supermarket. Akan ada 2 supermarket lagi yang dibuka bulan depan. Feng Yu mengerutkan kening. Tingkat ekspansi lebih cepat dari yang dia harapkan. Pada tingkat ini, mereka akan memiliki lebih dari 100 hypermarket dan supermarket dalam 2 tahun. Apakah ada dividen tahun ini? Feng Yu bertanya. Li Zekai menggelengkan kepalanya. Kami telah menginvestasikan semua keuntungan kami kembali ke bisnis, dan kami masih berutang kepada bank. Kami juga tidak akan mendapatkan dividen tahun depan atau 3-5 tahun ke depan. Feng Yu mengangguk. Dia tahu ini akan terjadi selama tahap awal ekspansi. Beberapa supermarket mereka mungkin tidak menguntungkan, apalagi hypermarket. Jika mereka tidak mendapatkan pinjaman bank, mereka harus memperlambat ekspansi mereka. Tapi setelah beberapa tahun awal, Taihua Supermarket Corporation akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Sudahkah Carrefour dan Walmart mendirikan cabang di China? Kedua perusahaan ini memiliki dana yang sangat besar, dan jika mereka memasuki pasar Cina, mereka akan memperlambat rencana ekspansi supermarket Taihua. Carrefour telah membuka cabang, dan Walmart sedang bersiap untuk membuka 1 cabang dalam beberapa bulan. Kedua perusahaan ini telah mendapatkan lokasi cabang dari kami. Tapi harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi dari kita. Li Zekai dan Fu Guangzheng telah memantau kedua perusahaan ini dengan cermat. Apa yang akan kita lakukan? Biarkan mereka mendirikan lebih banyak cabang atau tentu saja tidak. Kami memutuskan untuk mengepung mereka dan menekan mereka. Kami akan meningkatkan upaya promosi kami di cabang-cabang kota yang sama. Kami akan memasarkan merek kami sebagai merek lokal China. Kami juga akan menggunakan media untuk menyerang reputasi dan merek mereka. Jangan khawatir. Kami tidak akan mengarang cerita. Kami hanya akan melaporkan kebenaran. Ide ini dari Fu Guangzheng. Supermarket keluarganya diserang dengan cara yang sama di Asia Tenggara dan menderita kerugian besar. Untungnya, ayahnya mampu bereaksi cepat dan menarik diri dari pasar Asia Tenggara tepat waktu untuk menghentikan kerugian. Bagaimana dengan supermarket lain di China? Apakah mereka ancaman bagi kita? Tidak. Mereka mungkin melakukannya dengan baik di wilayah lokal mereka, tetapi mereka hanya terbatas pada kutipan tingkat ketiga, atau keempat. Tidak ada supermarket lain yang dapat bersaing dengan kami dalam 1 Stone dan 2 N kota tier. Tidak ada perusahaan supermarket lokal yang berani melawan kami. Li Zekai menjawab dengan bangga. Semua perusahaan yang berdiri di depan supermarket Taihua di masa lalu menderita kerugian besar. Sekarang, Taihua Supermarket telah tegas dijamin kota-kota top tier, seperti Beijing dan Shanghai, dan 2N tingkat kota pasar. Tidak ada perusahaan supermarket lain yang dapat menandingi bahkan 1/10 dari dana dan skala supermarket Taihua. Bagaimana mereka bisa melawan supermarket Taihua? Feng Yu memiliki senyum di wajahnya. Supermarket Taihua akan mengambil alih seluruh pasar Cina. Bab 797 Lenovo Kingsoft sudah diatur. Feng Yu terbang kembali ke Beijing dari Hong Kong setelah 3 hari. Dia berada di Hong Kong untuk mengunjungi keluarga Fu, keluarga Li, dan konsultasi angin dan hujan. Selain mengunjungi tempat-tempat ini, dia tidak punya bisnis lain di Hong Kong. Feng Yu sedang terburu-buru kembali ke Beijing karena dia dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak Lenovo Kingsoft. Dia perlu mengkonfirmasi investasinya. Perusahaan perangkat lunak Lenovo, Kingsoft, dan Kirilenko akan mendirikan perusahaan bersama. Perusahaan-perusahaan ini akan menyatukan insinyur perangkat lunak, produk, dan dana mereka di perusahaan baru ini.
Feng Yu hanya akan memberikan sejumlah dana dan ide. Feng Yu mampu menyediakan dana paling banyak untuk perusahaan baru ini, dan tidak ada yang tidak setuju dengan proporsi sahamnya. Manajer Feng, izinkan saya memperkenalkan Qiu Bojun. Dia adalah pendiri Kingsoft dan ahli dalam pengkodean. Dia adalah insinyur perangkat lunak terbaik di Cina. Ini adalah Lei Dajun. Dia adalah manajer umum Beijing Kingsoft. Ini, Liu Chuanzi memperkenalkan beberapa orang kepada Feng Yu. Halo semuanya. Kami akan menjadi satu keluarga besar di masa depan. Feng Yu tertawa saat dia menyapa. Kamu adalah manajer Feng. Anda yang mengusulkan perbaikan WPS. Siapa yang mengajarimu tentang ini? Kamu lulusan sekolah mana? Qiu Bojun bertanya. Saya tidak belajar pemrograman atau perangkat lunak. Saya membuat saran itu berdasarkan sudut pandang pengguna. Tidakkah Anda semua berpikir bahwa perangkat lunak perkantoran kami akan ditingkatkan setelah masalah yang saya sarankan telah dipecahkan? Fungsi perangkat lunak kami akan jauh lebih baik daripada Microsoft Office. Liu Chuanzi menambahkan, semua yang mungkin tidak Anda ketahui, tetapi manajer Feng juga direktur Microsoft. Lei Dajun berteriak, kaget. Perusahaan yang mana? Microsoft. Perusahaan perangkat lunak di AS itu. Feng Yu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Berapa banyak Microsoft di dunia ini? Liu Chuanzi sangat menghormati Feng Yu. Dia juga tidak mengerti bagaimana Feng Yu bisa menjadi direktur Microsoft secara tiba-tiba. Dia tahu Feng Yu memiliki cukup banyak saham Microsoft. Tetapi memiliki saham perusahaan sangat berbeda dengan menjadi direktur. Semua orang di ruangan itu menatap Feng Yu dengan kagum. Bahkan mereka yang memandang rendah Feng Yu memandangnya dengan hormat. Tak heran jika pemuda ini mampu mengusulkan perbaikan perangkat lunak mereka. Dia adalah direktur Microsoft. Semua orang di ruangan itu harus mengakui bahwa Microsoft berada di level lain jika mereka membandingkan kemampuan teknologi, pertumbuhan, dan skala perusahaan mereka. Saya hanya investor. Anda semua akan menjadi orang yang dapat membuat perangkat lunak ini sukses. Feng Yu menjawab. Manajer Feng terlalu rendah hati. Kami akan bekerja keras bersama untuk membawa kehormatan bagi industri perangkat lunak China. Tuan Kirilenko tidak dapat bergabung dengan kami hari ini. Tetapi saya telah berbicara dengannya melalui telepon. Perusahaan joint venture kami akan dinamai Lenovo Kingsoft Software, anak perusahaan di bawah Lenovo Corporation. Sebuah perusahaan cabang akan didirikan di Moskow, dan akan dinamai sebagai perusahaan cabang Lenovo Kingsoft Moskow. Ini akan menjadi bagian dari perangkat lunak Lenovo Kingsoft. Sebagian besar insinyur Rusia akan bekerja di perusahaan cabang ini. Sekarang, mari kita tetapkan tugas kita. Pengembangan WPS dan perangkat lunak perkantoran lainnya akan dilakukan di Beijing. Moskow akan fokus pada perangkat lunak analisis pasar saham. Kedua belah pihak akan mengembangkan sistem operasi dan antivirus bersama-sama. Kami akan mendiskusikannya lagi ketika kami memiliki ide-ide baru. Feng Yu mengangguk. WPS dan perangkat lunak analisis pasar saham akan dapat menghasilkan keuntungan dengan cepat, diikuti oleh perangkat lunak antivirus. Sistem operasi PC adalah yang paling sulit untuk berhasil. Namun jika berhasil, Lenovo Kingsoft akan menjadi pesaing utama Microsoft. Ini adalah kerjasama 4 arah, dan kami akan membagi saham berdasarkan investasi individu kami. Produk, teknologi, deal telah dievaluasi dan akan digunakan sebagai investasi di perusahaan. Perusahaan ini akan memiliki modal awal 100 juta dolar Amerika Serikat. Lenovo Corporation akan menginvestasikan 20 juta dolar Amerika Serikat untuk teknologi dan produk. Saham mereka di perusahaan akan menjadi 24%. Perusahaan Moscow BR Software akan berinvestasi dengan teknologi, produk, dan 20 juta dolar Amerika Serikat. Mereka akan mendapatkan 27% saham perusahaan. Feng Yu akan menginvestasikan 55 juta dolar Amerika Serikat dan 3 lantai ruang kantor di gedung Win and Rain.
Dia akan memegang 38% saham perusahaan. Liu Chuanzi melanjutkan, jumlah investasi Feng Yu lebih dari 50% dari modal. Namun proporsi sahamnya hanya 38%. Ini karena Feng Yu tidak memiliki insinyur dan produk. Tapi Feng Yu tidak keberatan. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak insinyur perangkat lunak top, potensi perusahaan ini akan luar biasa, dan pengembaliannya akan jauh lebih tinggi daripada yang diinvestasikan Feng Yu. Gedung kantor Feng Yu masih memiliki 3 lantai ruang kantor kosong dan dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Proporsi sahamnya pun masih belum detail. Misalnya, saham perusahaan Kingsoft bukan milik Yu Bojun saja. Persentasenya masih harus dibagi menurut pemegang saham Kingsoft. Semua pemegang saham Kingsoft akan mendirikan perusahaan Kingsoft Management untuk mengelola saham perusahaan baru. Yu Bojun adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan manajemen ini, dan Lei Dajun, pemegang saham lainnya, dan para insinyur juga akan memiliki beberapa saham. Kesejahteraan insinyur perangkat lunak Yu Bojun jauh lebih baik daripada Lenovo. Kami telah membahas dan mengatur proporsi saham perusahaan perangkat lunak baru ini. Apakah ada yang tidak setuju dengan pengaturan ini? Tidak. Baik. Kami akan membahas kandidat untuk manajemen puncak Lenovo Kingsoft sekarang. Saya akan menjadi ketua perusahaan ini. Diputuskan oleh manajer Feng dan Tuan Kirilenko. Dewan direksi akan terdiri dari Kirilenko, Mosgov, Feng Yu, Yu Bojun, Lei Dajun, Sulinan, dan saya. Akan ada total 7 anggota di Dewan Direksi. Akan ada 5 anggota dalam komite pemantau. Mereka adalah... Apakah semua orang setuju dengan ini? Lu Chuanji bertanya. Pengaturan ini seperti yang dibahas. Semua 3 pihak akan memiliki 2 orang di Dewan Direksi, dan ketuanya adalah Liu Chuanzi. Anggota komite pemantau ditunjuk oleh Feng Yu. Feng Yu juga kepala komite pemantau ini. 3 hari kemudian, Kirilenko, Mosgov, dan yang lainnya tiba di Beijing dan menandatangani kontrak. Lenovo Kingsoft Software Company secara resmi didirikan. Dewan Direksi telah memutuskan penunjukan kunci perusahaan. Liu Chuanzi akan menjadi ketua perusahaan. Sulinan diangkat menjadi CEO perusahaan. Yu Bojun, Lei Dajun, dan Mosgov akan menjadi wakil ketua. Mosgov juga akan memimpin cabang Moskow. Staf manajemen menengah juga diputuskan. Adapun staf tingkat bawah, kepala departemen masing-masing akan memutuskan. Yu Bojun dan yang lainnya penasaran mengapa Feng Yu hanya menjadi direktur ketika dia menginvestasikan begitu banyak uang ke perusahaan ini. Tugasnya hanya mengawasi keuangan. Manajer Feng ini berbeda dari orang lain. Mungkin orang kaya itu aneh, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Bab 798 selamanya, Nana, seseorang mencarimu di luar. Dia cukup tampan. Seorang teman sekamar dari asrama pasca sarjana berkata. Sepanjang semester, ada banyak pria yang menunggu Lina di luar asrama mereka. Saya masih harus menulis tesis saya. Lina menjawab tanpa melihat ke atas. Dia tidak tertarik pada orang-orang itu. Dia menyuruhku untuk memberikanmu ini dan mengatakan kamu akan turun untuk menemuinya. Kata teman sekamar Lina dan memberikan sebungkus permen kelinci putih kepada Lina. Pria tampan itu cukup menarik. Apakah dia pikir Nana kita masih anak-anak? Permen kelinci putih. Nana, mau kemana? Lina berlari keluar dari kamarnya sebelum teman sekamarnya selesai berbicara. Dia bahkan tidak memakai mantelnya dan berlari ke bawah dengan sandalnya. Siapa yang ditunggu pria tampan itu? Seorang gadis berbisik kepada temannya di luar asrama. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya? Temannya bercanda. Tidak. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya? Bagus. Saya akan pergi. Orang yang dia tunggu ada di sini. Gadis itu berkata dengan kecewa. Feng Yu sedang berdiri di pintu masuk asrama Lina. Ketika dia melihat Lina keluar dari asramanya,
dia berlari dan memeluknya. Lina memukul dada Feng Yu dengan ringan. "Kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu kembali?" Ketika Lina melihat paket permen kelinci putih, dia tahu itu pasti Feng Yu. "Saya telah kebanjiran selama 2 hari terakhir. Saya menyelesaikan semua pekerjaan saya dan datang ke sini untuk melihat Anda. Saya mencoba menelepon Anda, tetapi telepon Anda tidak aktif." Feng Yu memandang Lina. Saya sedang mempersiapkan ujian dan menulis tesis saya dan lupa bahwa saya telah mematikan telepon saya." "Kenapa kamu tidak menelepon asramaku?" Lina balas. "Kenapa kamu tidak memakai mantelmu? Di sini sangat dingin. Pakai ini." Feng Yu segera melepas mantelnya dan membantu Lina memakainya. Dia tidak dapat mengingat nomor telepon asramanya dan dengan cepat mencium kening Lina untuk mengalihkan perhatiannya. Lina melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Apa yang sedang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang di sekitar. Maksudmu aku bisa melakukan ini ketika tidak ada orang di sekitar?" Feng Yu bercanda. "Mau makan apa nanti?" "Saya merasa ingin makan ikan rebus Sichuan. Tunggu di sini. Aku akan pergi dan berubah." Lina mengembalikan mantel itu kepada Feng Yu. Lina, kenapa kamu kembali lagi?" Teman sekamar Lina bertanya. "Apakah Lina menolak pria itu?" "Aku di sini untuk mengambil mantelku." Lina menjawab dan mulai menyisir rambutnya sebelum mengikatnya menjadi kuncir kuda. Setelah mengikat rambutnya, Lina memakai mantel dan sepatunya dan berlari ke bawah. Teman sekamar Lina masih shock. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lina begitu cemas. Mungkinkah pria tampan di lantai bawah itu pacar Lina yang pergi ke AS? Mereka adalah mahasiswa pascasarjana dan bukan dari fakultas yang sama. Teman sekamar Lina tidak mengenalnya sebelumnya, dan dia belum pernah bertemu Feng Yu sebelumnya. Dia cemburu pada Lina karena memiliki pacar yang tampan. Pacarnya masih bekerja di AS. Dia pasti kaya. Kenapa aku tidak bisa bertemu pria seperti dia? Lina telah mengenakan mantel dan topinya ketika dia muncul kembali di hadapan Feng Yu. Feng Yu memegang tangannya, dan itu dingin. "Kenapa kamu tidak memakai sarung tangan?" Feng Yu memegang tangannya dengan erat. "Saya lupa." Lina tertawa. Dia sengaja tidak memakai sarung tangannya. Dia ingin merasakan kehangatan tangan Feng Yu. "Bagaimana kamu bisa melupakan sarung tanganmu? Ayo pergi makan siang." Feng Yu mencubit hidung Lina dengan ringan. Lina tersenyum bahagia saat Feng Yu memegang tangannya dan berjalan ke tempat parkir. "Profesor kami sangat ketat. Salah satu senior saya sudah 3 kali mengubah tesisnya, dan profesornya masih belum puas." "Betulkah? Bagaimana dengan tesis Anda? Berapa kali Anda harus mengubahnya?" "Hanya sekali. Juga, dia mengatakan bahwa hasil saya akan bagus." Lina menjawab dengan bangga. "Wow, Nana saya adalah yang terbaik." Feng Yu tertawa. "Terakhir kali saya pergi membuat manusia salju dengan teman-teman, kami lupa membawa wortel sebagai hidung manusia salju. Mereka menggunakan cabang. Itu terlalu jelek." Hari itu, seorang asisten profesor bersin, dan wignya jatuh. Saat itulah semua orang tahu dia memakai wig. Sejak hari itu, semua orang terus memandangi rambutnya. Dalam perjalanan, Lina berbagi semua hal menarik dengan Feng Yu. Feng Yu hanya mendengarkan dan tertawa bersamanya. Dia merasa nyaman ketika Lina bersamanya. "Sudah lama sejak saya menonton film." Lina menggerutu. "Ayo kita menonton film setelah makan malam. Apakah ada film yang bagus?" Setelah makan malam, Feng Yu membawa Lina ke bioskop. Hanya 2 film yang ditayangkan. Salah satunya adalah Kurang dari Rumble in the Bronx lebih besar dari Jackie Chan, dan yang lainnya adalah komedi Kurang dari Troublemaker lebih besar dari yang dibintangi aktor cilik Taiwan Stephen Hao Sao-wen. "Aku ingin menonton film gemuk kecil itu." Saat itu, Hao Sao-wen sangat imut. Feng Yu juga kangen nonton film ini.
Dia membeli tiket dan beberapa makanan ringan dan masuk untuk menonton film. Tidak banyak orang di bioskop meskipun akhir pekan. Periode ini merupakan periode down bagi industri perfilman. Sangat sedikit orang yang pergi ke bioskop untuk menonton film. Bukan karena tidak ada film bagus. Itu karena VCD. Feng Yu telah berjuang melawan pembajakan dan menurunkan harga VCD asli. Mayoritas orang dapat menerima harga, dan banyak film menjadi populer. Tapi penjualan tiket mereka tidak terlalu bagus. Hahaha, anak gendut itu benar-benar pembuat onar. Dia terus mengerjai orang lain. Ah, gadis buta itu dan lelaki tua itu sangat menyedihkan. Jika itu kamu, maukah kamu membantu mereka? Lina bersandar di bahu Feng Yu dan bertanya. Aku akan membantu jika aku bertemu seseorang seperti mereka, kata Feng Yu. Dalam hatinya, dia menambahkan satu kalimat lagi. Tapi aku tidak akan seperti orang tua itu. Melakukan perbuatan baik dan tidak membiarkan orang lain tahu. Setelah gadis buta itu mendapatkan kembali penglihatannya, dia pergi ke pelukan orang lain. Hampir di penghujung film, lelaki tua itu menyumbangkan 500.000 biaya pengobatan untuk gadis buta itu. Tapi dia tidak memberitahunya, dialah yang menyumbangkan uang sebanyak itu. Pada akhirnya, gadis itu punya pacar, dan lelaki tua itu menjadi gelandangan setelah memberikan semua uangnya. Jika aku gadis itu, aku tidak akan menerima pria lain sampai aku mendengar suara lelaki tua itu. Lina menjawab dengan tegas. Itu hanya sebuah film. Feng Yu, apakah kita akan memiliki akhir yang menyedihkan? Jangan khawatir. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik selama sisa hidup saya. Jenis akhir yang menyedihkan ini tidak akan pernah terjadi pada kita. Feng Yu memeluk Lina. Feng Yu berpikir dalam hati. Siapapun yang mencoba merebut Lina darinya harus bersiap untuk balas dendam gilanya. Bab 799 harus berpikiran terbuka. Manajer Feng, kamu kembali. Mengapa Anda tidak menelepon saya? Aku bisa menjemputmu dari bandara. Jiang Wanmeng tertawa. Hentikan omong kosongmu. Saya senang Anda dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Feng Yu memutar matanya ke arah Jiang Wanmeng. Semua orang dari perusahaan milik negara itu pandai bicara. Lina sedang ujian beberapa hari ini, dan Feng Yu punya waktu untuk mengunjungi Win and Rain Home Appliances. Meskipun Feng Yu telah membiarkan Jiang Wanmeng mengambil alih perusahaan, Feng Yu masih peduli dengan perusahaan. Dia akan mengunjungi perusahaan sesekali. Jiang Wanmeng tertawa. Kami masih mengkaji produk baru. Penelitian DVD kami berhasil. Jika kami beruntung, kami akan dapat meningkatkan produksi kami dalam 1 tahun. Terkadang, R&D produk harus bergantung pada keberuntungan. Berapa biaya produksi setelah peningkatan produksi? Kami akan dapat mengendalikan biaya hingga kurang dari 500 RMB. Jiang Wanmeng menjawab dengan bangga. Hah, biayanya bisa diturunkan sebanyak itu. Feng Yu ingat bahwa sebelum dia berangkat ke AS, biaya pemutar VCD masih di atas 500 RMB. Bagian mana yang kalian semua punya terobosan? Terutama penurunan harga komponen. Bahan casing eksterior menjadi lebih murah. Kami menemukan pengganti yang lebih murah untuk komponen yang lebih mahal. Kami belajar ini dari perusahaan asing itu. Jiang Wanmeng harus mengakui bahwa mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan peralatan rumah tangga asing yang mapan, meskipun ia memiliki teknologi yang lebih maju. Ketika Win and Rain Home Appliances menurunkan harga VCD player dan menjual hak patennya kepada perusahaan lain, perusahaan asing tersebut tidak dapat memperoleh keuntungan. Tetapi setelah beberapa waktu, perusahaan-perusahaan itu menemukan cara untuk memangkas biaya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bahan yang lebih murah. Perusahaan-perusahaan asing itu bisa menemukan komponen yang lebih murah sama bagusnya dengan yang mahal. Meskipun daya tahan suku cadang akan dipersingkat dari 10-20 tahun menjadi 7-8 tahun, pemutar DVD akan menggantikan pemutar VCD.
Pemutar VCD akan menjadi usang dalam waktu sekitar 3-5 tahun dan mengapa mereka harus menggunakan komponen yang tahan lama? Jiang Wanmeng menyesal tidak mengetahui hal ini. Dia bersikeras menggunakan komponen terbaik di pemutar VCD mereka. Jika dia menggunakan alternatif yang lebih murah untuk pemutar VCD mereka, biaya satu pemutar VCD akan kurang dari 300 Rmb, dan keuntungan mereka akan jauh lebih tinggi. Untungnya, Jiang Wanmeng mengetahui tentang tindakan penghematan biaya ini, dan biaya pemutar Super VCD miliknya dapat diturunkan. Biaya produksi pemutar DVD di masa depan juga akan jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Ini akan membantu untuk memasarkan pemutar DVD. Feng Yu akhirnya mengerti mengapa pemutar VCD di kehidupan sebelumnya bisa dijual dengan harga 300 Rmb. Pemutar VCD itu terbuat dari bahan berkualitas rendah dan tidak bisa bertahan lebih dari setahun. Anda tetap harus memperhatikan kualitas produk kami. Saya tidak ingin melihat produk kami mogok berbulan-bulan setelah dijual. Apakah Anda semua mengembangkan fungsi baru? Kami tidak akan berkompromi dengan kualitas. Pemutar VCD kami akan bertahan setidaknya beberapa tahun. Saat ini, kami mengembangkan 2 fungsi baru, dan itu akan dimasukkan dalam model pemain terbaru kami. Salah satunya adalah fungsi memori. Fungsi ini akan memungkinkan pengguna untuk terus bermain dari tempat terakhir dia berhenti. Tapi itu hanya bisa merekam 1 cap waktu. Fungsi lainnya akan memungkinkan pengguna untuk melompat ke stempel waktu yang tepat dari VCD, menggunakan remote control. VCD akan mulai diputar dari stempel waktu yang dimasukkan oleh pengguna. Feng Yu senang mengetahui bahwa kedua fungsi ini berhasil dikembangkan. Kedua fungsi ini akan memungkinkan mereka untuk selangkah lebih maju dari pesaing mereka. Bagus. Dengan cara ini, para pemain Super VCD kami akan terus menjadi yang terdepan dalam industri ini. Tapi ini tidak cukup. Kalian semua harus memikirkan fungsi atau penemuan baru. Jiang Wanmeng menatap Feng Yu. Penemuan baru apa? Mereka masih meneliti dan mengembangkan DVD player. Bagaimana mereka bisa menemukan waktu untuk meneliti produk baru? Peralatan rumah tangga apa yang paling laris di pasaran saat ini? Feng Yu mengingatkannya. Komputer. Kami tidak memiliki pengalaman di PC. Namun, kita bisa membeli komponen dari orang lain dan merakit sendiri. Tapi bukankah kamu punya saham di Lenovo? Jiang Wanmeng bingung mengapa manajer Feng ingin dia bersaing dengan Lenovo. Saya tidak meminta Anda untuk membuat PC. Apakah Anda tahu cara membuat mesin pembelajaran sederhana? Saya pikir Little Tyrant memproduksi mesin pembelajaran. Merek Win and Rain kami tidak menjual produk ini. Penjualan mesin pembelajaran telah menurun. Kebanyakan orang telah beralih ke PC, dan lebih sedikit orang yang membeli mesin pembelajaran saat ini. PC lebih kuat daripada mesin pembelajaran dan memiliki lebih banyak fungsi. Selain itu, PC Lenovo lebih canggih dan lebih murah dari sebelumnya. Harganya hanya 8.000 Rmb sekarang. Saya meminta Anda untuk menggabungkan fungsi mesin pembelajaran ke dalam Super VCD kami. Apakah kamu mengerti? Feng Yu menatap Jiang Wanmeng dengan tatapan kamu sangat bodoh. Memasukkan fungsi mesin pembelajaran ke dalam pemutar Super VCD. Bagaimana kita melakukannya? Tambahkan motherboard baru di dalamnya. Jiang Wanmeng bergumam. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Jika pemain Super VCD juga bisa membiarkan anak-anak belajar mengetik dan bermain game, apakah menurut Anda penjualannya akan meningkat? Seharusnya meningkat. Akan lebih bermanfaat untuk membeli satu produk dengan 2 fungsi produk. Ini juga akan menghemat ruang. Tapi belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya. Ketika kami menjual pemutar VCD kami, tidak ada yang memikirkan itu sebelumnya. Kami memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, dan kualitas kami lebih baik daripada yang lain. Bahkan orang-orang di masa lalu tahu ini. Feng Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Bagaimana dengan gamenya? Buat slot di pemain kami untuk cartridge game.
Apakah Anda tahu tentang game PC? Bagaimana cara kerja game PC di PC? Penggerak optik. Saya mengerti sekarang. Anda mengatakan bahwa kami dapat menyimpan game ke dalam CD. Dengan cara ini, kita hanya perlu membuat port untuk joystick mereka, dan ukuran pemutar tidak akan bertambah terlalu banyak. Desain eksterior juga tidak akan banyak berubah. Manajer Feng, kamu jenius. Feng Yu melirik Jiang Wanmeng dari sudut matanya. Tentu saja, saya jenius. Jiang Wanmeng bagus dengan keterampilan teknisnya. Tapi pemikirannya tidak cukup fleksibel. Song Qingxian jauh lebih baik darinya dalam aspek ini. Lihatlah Song Qingxian. Setelah mengakuisisi Guangdong Strong Group, ia terus mengembangkan produk jeli buah. Dia selalu memiliki produk baru untuk pasar, dan sebagian besar produknya diterima dengan baik oleh konsumen. Produk terbarunya adalah jeli yang bernama AD Calcium Jelly. Produk ini hanya menambahkan vitamin A dan D ke dalam jeli. Tidak ada perubahan pada rasa dan tekstur jeli, tetapi jeli menjadi lebih bergizi. Ketika orang tua membeli produk makanan untuk anak-anak mereka, mereka akan mencari produk yang bergizi. Mengapa orang tua tidak suka anaknya makan jajan? Pasalnya jajanan tidak bergizi dan akan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Kini, dengan AD Calcium Jelly, para orang tua pun rela membelikan jajanan ini untuk anak-anaknya. Penjualan produk ini menyalip semua produk jeli lainnya di pasaran. Seseorang pernah berkata bahwa jika dua item yang tidak terkait digabungkan, itu akan menjadi penemuan. Inilah sebabnya mengapa LHH bisa memiliki begitu banyak produk yang berbeda. Minuman teh LHH dikembangkan dengan memadukan teh dan minuman manis. AD kalsium susu dibuat dengan menambahkan vitamin dan kalsium ke dalam minuman yogurt. Rangkaian minuman berkarbonasi yang menyegarkan merupakan kombinasi dari air berkarbonasi dengan perasa buah. Semua kreasi ini membawa keuntungan besar bagi LHH. Kini, LHH telah tumbuh menjadi perusahaan minuman top China. Penjualan dan keuntungan mereka telah mencapai Jian Lebao. Target Song Qingxian berikutnya adalah menyalip Jian Lebao. Manajer Feng, pemutar VCD game ini masih membutuhkan bantuan Aiwa Little Tyrant. Bisakah Anda memberitahu mereka tentang ini? Jiang Wanmeng bertanya. Baik, seseorang dari sisi itu akan menghubungi Anda. Ingat, Anda harus berpikiran terbuka. Bab 800 Sponsor, Feng Yu, kenapa kamu di sini? Wen Dongjun terkejut melihat Feng Yu. Ini adalah kantor administrasi umum olahraga China. Bisnis apa yang dimiliki Feng Yu di sini? Saya di sini untuk bertemu dengan para pemimpin Anda. Ah, apa yang kamu lakukan sekarang? Feng Yu memandang Wen Dongjun. Dia telah berbicara dengan Wen Dongjun beberapa kali melalui telepon, tetapi Wen Dongjun tidak ingin mengungkapkan apa posisinya. Dia hanya memberitahu Feng Yu bahwa dia bekerja di kantor administrasi umum olahraga. Wajah Wen Dongjun berubah ketika Feng Yu menanyakan pertanyaan ini. Kamu adalah bos besar yang ditunggu-tunggu oleh para pemimpin. Apa yang salah? Saya bukan bos. Kamu adalah. Datang. Aku akan mengantarmu. Wen Dongjun berkata dengan ekspresi sedih. Sekretaris Wen, dokumen ini membutuhkan tanda tangan kepala Lu. Seorang gadis melihat Wen Dongjun dan menyerahkan sebuah dokumen. Feng Yu memandang Wen Dongjun dengan kaget. Sekretaris Wen. Hahaha. Tidak heran si idiot ini tidak ingin memberitahu Feng Yu apa yang dia lakukan di kantor administrasi umum olahraga. Si idiot ini paling membenci posisi sekretaris. Wen Dongjun juga tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi sekretaris setelah dia memasuki kantor administrasi umum olahraga. Ayah Sang Han mengatur posisi sekretaris ini untukmu. Berhenti membicarakannya. Saya dari divisi basket. Tetapi ketika kepala Lu tahu tentang hubungan saya dengan Sang Han, dia memindahkan saya menjadi salah satu sekretaris di kantor. Saya jauh lebih bahagia di divisi bola basket. Yang perlu saya lakukan adalah menjaga gimnasium bola basket. Wen Dongjun kesal ketika disebutkan tentang ini.
Itu semua kesalahan koneksinya. Hahaha, kepala lu melakukan ini juga karena calon ayah mertuamu. Anda akan naik pangkat lebih cepat sebagai sekretaris pemimpin. Jika Anda benar-benar tidak tertarik dengan posisi ini, saya dapat membantu Anda. Bagaimana? Kau akan tahu nanti. Feng Yu menjawab dengan misterius. Kepala, Feng Yu ada di sini. Wen Dongjun mengetuk pintu dan berkata. Kepala lu mengerutkan kening. Xiao Wen ini tidak memiliki sopan santun. Bos besar ini di sini untuk berbicara tentang sponsorship. Bahkan jika dia seumuran denganmu, kamu juga tidak bisa memanggilnya dengan namanya. Manajer Feng, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Feng Yu telah mempekerjakan banyak atlet di masa lalu untuk iklannya, dan kepala lu tahu tentangnya. Tetapi pada saat itu, dia tidak memikirkannya. Tetapi kemudian, kepala lu mengetahui bahwa para atlet itu dan administrasi umum olahraga Sen yang menghasilkan banyak uang dari dukungan tersebut, ia menyesalinya. Dia seharusnya memindahkan para atlet itu ke kantor administrasi umum olahraga nasional. Dengan cara ini, semua uang akan masuk ke departemennya. Karena kejadian ini, dia bahkan memarahi orang-orang itu di Shenyang. Salah satu anak buah kepala Lu di Shenyang memberitahunya bahwa seorang bos besar ingin memberikan sponsor, dan kepala Lu segera mengundang Feng Yu ke kantornya. Kepala Lu, kamu rendah hati. Di bawah kepemimpinan Anda, kinerja atlet kami telah meningkat. Feng Yu menjawab, hahaha, terima kasih atas pujianmu. Itu karena pujian semua orang. Kepala Lu menjawab dengan rendah hati. Kepala Lu, bolehkah saya tahu mengapa Anda ingin bertemu dengan saya? Feng Yu bertanya. Manajer Feng, saya akan berterus terang dengan Anda. Saya telah mengundang Anda untuk berbicara tentang uang. Tahun ini adalah Olimpiade. Itu juga merupakan 100 ulang tahun. Kami memiliki lebih banyak peserta dibandingkan dengan Olimpiade terakhir, dan administrasi umum olahraga kami kekurangan dana. Ada banyak acara yang tidak mampu kami daftarkan untuk atlet kami. Feng Yu segera berkata, Ketua Lu. Sebenarnya, saya juga ingin berbicara dengan Anda tentang hal ini. Berapa kekurangannya? Saya akan mensponsorinya. Kepala Lu terkejut melihat Feng Yu setuju. Dia telah menyiapkan banyak naskah untuk membujuk Feng Yu. Tetapi sebelum dia dapat menggunakan salah satu dari skrip itu, Feng Yu telah memutuskan untuk mensponsori mereka. Kepala Lu memandang Feng Yu dan berpikir sendiri. Haruskah saya meminta lebih banyak dana? Manajer Feng, berapa banyak yang ingin Anda sponsori? Kepala Lu bertanya. Saya akan mensponsori kekurangan apapun yang Anda semua miliki. Juga, saya akan menyiapkan hadiah uang tunai untuk semua peraih medali. Feng Yu ingat bahwa di Olimpiade 1996 ini, China telah memenangkan lebih banyak medali daripada sebelumnya. Tetapi jumlah total medali sekitar 50. Manajer Feng, Tuan Fok dari Hong Kong, akan mensponsori peraih medali kami. Tetapi para atlet lainnya juga telah banyak berkontribusi kepada kami. Bisakah Anda memberikan bantuan kepada mereka? Kepala Lu bertanya. Tuan Fok Hong Kong. Feng Yu tiba-tiba teringat Yayasan Fok Yingtung. Yayasan ini memberikan penghargaan kepada peraih medali emas Tiongkok dengan medali emas 1000 gram dan hadiah uang tunai 80.000 dolar Amerika Serikat. Peraih medali perak akan mendapatkan medali emas 250 gram dan 40.000 dolar Amerika Serikat. Peraih medali perunggu akan mendapatkan 150 gram dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Yayasan Fok Yingtung ini didirikan pada tahun 1984. Bapak Fok telah menyumbangkan 100 juta dolar Hong Kong untuk mendirikan yayasan ini. Selama bertahun-tahun, yayasan tersebut telah menghasilkan banyak uang dari investasinya, dan atlet China tidak tampil baik dalam beberapa pertandingan Olimpiade terakhir. Feng Yu mendengar bahwa uang yayasan telah meningkat cukup banyak. Harga emas saat ini bernilai 120 RMB untuk 1 gram. Nilai tukar USD dengan RMB adalah 1,8.4.
Itu berarti medali emas, yang diberikan kepada peraih medali emas, bernilai hampir 800.000 RMB. Peraih medali perak dan perunggu masing-masing akan mendapatkan 360.000 RMB dan 180.000 RMB medali emas. Yayasan Fok Ying Tung akan memberikan lebih dari 20 juta RMB untuk Olimpiade tahun ini. Feng Yu sakit kepala. Keluarga Fok sialan ini terlalu murah hati. Mereka seharusnya tidak mengharapkan atlet China untuk meningkat begitu tiba-tiba. Kepala Lu, apakah Anda punya saran tentang bagaimana kami akan memberi penghargaan kepada para atlet lainnya? Feng Yu bertanya. Dia tidak punya ide tentang bagaimana memberi penghargaan kepada para atlet itu secara adil. Beri setiap atlet beberapa sponsor yang akan dilakukan. Bagaimana dengan 10.000 RMB per atlet? Ketua Lu yakin bahwa atlet Tiongkok akan memenangkan lebih banyak medali daripada sebelumnya di Olimpiade mendatang, dan dia merasa Feng Yu akan berubah pikiran jika dia tahu bahwa Yayasan Fok Ying Tung akan mensponsori penghargaan bagi para peraih medali. Itu sebabnya dia menyarankan Feng Yu mensponsori atlet lainnya. Kepala Lu berpikir bahwa Feng Yu mungkin seorang pengusaha yang sukses, tetapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Fok dari Hong Kong. Itu bukan jumlah yang kecil bagi Feng Yu jika dia bisa menyumbangkan 1 juta RMB. Feng Yu, ini tidak disebut hadiah atau sponsor. Anda mungkin juga memberitahu saya untuk membayar biaya perjalanan mereka. Tapi ini juga bukan ide yang buruk. Hanya beberapa ratus atlet. Tetapi Feng Yu tidak ingin memberikan beberapa juta RMB tanpa pengembalian apapun. Ini bukan masalah. Berapa jumlah atlet seluruhnya? Kami memperkirakan ada sekitar 480 orang dalam kontingen ini. Di antara mereka, akan ada sekitar 300 atlet, dan sisanya adalah pelatih dan tim dokter. Kontingen awalnya berjumlah 450 orang. Tetapi dengan sponsor Feng Yu, mereka dapat sedikit meningkatkan jumlahnya. Feng Yu berpikir dalam hati. Pasti ada pejabat pemerintah yang ikut. Saya bertanya tentang para atlet, dan Anda termasuk semua orang. Lupakan. Saya akan mensponsori semua orang. Oke. Saya akan melengkapi sponsor atlet menjadi 5 juta RMB. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.